Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Pendeta Linku Wael. Kita setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kondisi dan keadaan kita baik dan selalu sehat. Pada hari yang baru ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita landasinya dengan doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa Surgawi. Kami selalu bersyukur, berterima kasih di hari yang baru ini. Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara, sebagai pendengar dan selalu yang mengikuti renungan setiap hari, kami percaya Tuhan mereka dimanapun berada, Tuhan menjaga dan menyertai. Dan biarlah firman Tuhan ini selalu memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini hari lepas hari. Terpujilah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita akan terus dengan setia mengikuti firman Tuhan. Dari hari lepas hari, Tuhan Yesus akan memberikan kita semua kekuatan, ketabahan dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat yang keempat ini, saya mengangkat tema bagi kita semua ialah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan merupakan dasar dari tindakannya demi kepentingan kita sebagai umat manusia. Kasih inilah yang selalu kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan hari lepas hari. Dalam perjalanan hidup tentu kita tidak selalu mulus. Pasti ada tantangan, ada masalah, dan mungkin ada orang lain yang menyakiti hati kita. Namun, saya mengajak kita semua supaya kita tetap di dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan selalu ada dan tetap. Dan ini merupakan suatu hal yang baik supaya kita fokus dan berharap kepada kasih setia Tuhan. Namun harus belajar mempercayai kebaikannya. Hal-hal yang sudah terjadi, yang kita alami, itu menjadi suatu pengalaman iman bagi kita semua.
Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, jangan goyah. Kita tetap teguh. Saya mengutip Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Orang Kristen dikenal dengan kata kasih, tetapi kenyataannya kehidupan orang Kristen sering juga bertentangan dengan kasih itu. Dan pasti banyak pengalaman yang kita temui. Mudah-mudahan keadaan saat ini, kondisi saat ini, marilah kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita bisa melakukan kasih dari Kristus itu dengan lebih baik dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menerapkan kasih itu. Oleh sebab itu, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih itu jangan berpura-pura. Tetapi marilah kita terapkan kasih itu dengan hati yang tulus kepada orang-orang yang membutuhkan kasih itu. Karena kasih setia Tuhan yang kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari itu menjadi suatu kesaksian hidup bagi kita yang percaya kepada Kristus. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Firman ini sangat menghibur kita. Apapun kondisinya, saya percaya kita harus menyatakan kasih itu dalam perilaku kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menghargai kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan terus kita mengucap syukur kita bisa menikmati hidup. Kita diberikan napas hidup, kekuatan, kesehatan. Setiap saat kita membuktikan itu kasih setia Tuhan. Rumah tangga kita bahagia. Masa depan anak-anak kita diberkati. Berkat melimpah setiap hari. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita setia. Ia memegang teguh perjanjian dan kasih-Nya. Ulangan 7 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, berpegang pada perintah-Nya sampai ribu-ribu keturunan. Kasih setia Allah ini tidak pernah pudar dari kehidupan kita yang percaya, yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Kalau kita tetap setia dan kita pegang kasih setia Tuhan itu, kita adalah orang-orang yang berbahagia.
yang mengharapkan kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita dari saat ke saat. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita percaya kasih manusia tidak bisa kita pegang, tetapi kasih Tuhan selalu menyertai, dan itu memberikan kekuatan bagi kita hari lepas hari. Biarlah renungan kasih setia Tuhan ini kita pegang dan kita imani dalam langkah-langkah hidup kita hari lepas hari. Biarlah kita dikuatkan dan kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya.